Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Endang Sri Wahyuni, dosen Prodi D3 Gizi Poltekkes Tanjung Karang. Spesialisasi saya adalah dietetik. Pada saat ini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran DIE pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu dietetik penyakit infeksi. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Sebelum menjelaskan teknik DIE untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode atau model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Dietetik diartikan sebagai pengaturan makan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan, sosial ekonomi, maupun kebutuhan gizi. Pengaturan makan sangat diperlukan dalam rangka membantu penyembuhan, mencegah komplikasi, maupun mencegah progresivitas suatu penyakit. Deskripsi mata kuliah dietetik penyakit infeksi adalah konsep makanan bagi orang sakit dan bentuk makanan bagi orang sakit, menghitung kebutuhan zat gizi pada kondisi sakit, baik pada pasien dewasa maupun anak, serta penerapan proses asuhan gizi terstandar yang meliputi assessment, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring evaluasi gizi yang berkesinambungan pada kasus anak gizi buruk, anemia, penyakit saluran cerna bagian atas, penyakit saluran cerna bagian bawah, penyakit hati dan kandung empedu, penyakit TBC, DHF, dan HIV/AIDS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah dietetik penyakit infeksi adalah pada akhir pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan proses asuhan gizi terstandar secara berkesinambungan pada kasus anak gizi buruk, anemia, penyakit saluran cerna bagian atas, serta penyakit TBC, HIV/AIDS, dan DHF. Untuk mencapai luaran tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Topik tersebut adalah konsep diet untuk orang sakit, bentuk makanan rumah sakit, menghitung kebutuhan energi pada orang sakit, baik pada dewasa maupun pada anak, proses asuhan gizi terstandar yang meliputi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Selanjutnya, penata laksanaan diet atau dietetik pada anak gizi buruk, kemudian pada anemia, juga pada penyakit saluran cerna bagian atas, penyakit saluran cerna bagian bawah, penyakit hati dan kandung empedu, serta penyakit TBC, penyakit HIV/AIDS, dan DHF. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang teknik DIE untuk mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Yang pertama, delivery, cara penyampaian. Metode pembelajaran dalam mata kuliah dietetik penyakit infeksi menggunakan teknik ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk pembelajaran teori. Kemudian cooperative learning, collaborative learning untuk pembelajaran penugasan terstruktur, di mana di sini mahasiswa diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan secara kelompok berupa tugas studi kasus. Problem based learning digunakan untuk pembelajaran praktikum juga, dan setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki buku referensi wajib. Buku yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam pembelajaran dalam mata kuliah dietetik penyakit infeksi adalah penuntun diet dan terapi gizi, serta penuntun diet anak. Adapun buku referensi lain yang digunakan diantaranya adalah gizi enteral dan parenteral, pencegahan dan tata laksana gizi buruk, food and nutrition care process, food nutrition and pathophysiology, juga jurnal-jurnal penelitian terbaru.
Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya. Dalam perkuliahan, ada beberapa saluran interaksi yang saya gunakan. Yang pertama adalah media Zoom meeting yang digunakan dalam pertemuan teori maupun praktek kelas. Ada beberapa pertemuan yang menggunakan pertemuan tatap muka atau offline, terutama nanti pada praktek laboratorium. Dan di setiap awal pertemuan, saya akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran mahasiswa. Selama perkuliahan, saya akan membuka forum tanya jawab bagi mahasiswa yang belum memahami atau kurang paham atau ingin menanyakan hal-hal terkait dengan materi yang saya sampaikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari mahasiswa, maka saya akan memberi kesempatan kepada mahasiswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Media yang selanjutnya adalah WA Group. Media ini digunakan untuk mengkomunikasikan rencana perkuliahan maupun penugasan. Atau mahasiswa juga bisa menanyakan hal-hal terkait dengan pembelajaran, bisa disampaikan lewat media grup WhatsApp. Media ketiga adalah media Google Classroom. Dalam media Google Classroom, mahasiswa bisa mendownload materi, juga bisa mengupload tugas yang diberikan pada setiap akhir perkuliahan. Interaksi yang selanjutnya adalah interaksi praktikum laboratorium. Praktikum laboratorium maupun praktikum kelas ya. Jadi kalau untuk kita menggunakan dua media untuk praktikum kelas digunakan untuk mempresentasikan hasil penugasan yang diberikan, kemudian dipresentasikan secara kelompok. Selanjutnya untuk praktikum laboratorium itu mahasiswa mengolah dan menyajikan makanan sesuai yang direncanakan. Kalau praktikum kelas biasanya yang dibahas adalah tentang proses asuhan gizi terstandar, menyangkut bagaimana mahasiswa merencanakan asuhan gizi, baik itu meliputi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, maupun monitoring dan evaluasi gizi. Pada saat praktikum kelas, mahasiswa akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan studi kasus yang diberikan. Di sini saya selaku dosen, saya berperan sebagai fasilitator, di mana saya akan mengarahkan, meluruskan, atau memberikan penjelasan lebih rinci, lebih detail ketika ada penyelesaian dari tugas yang tidak sesuai dengan teori yang sudah diberikan. Di luar media tersebut di atas, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya juga masih menggunakan interaksi secara individu. Saya mempersilahkan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan langsung ataupun chatting melalui WA secara pribadi ketika masih ada hal-hal yang dirasa masih belum diketahui atau belum dipahami. Atau mereka juga bisa menemui langsung secara pribadi untuk menanyakan hal tersebut. Selanjutnya, jika berdasarkan hasil assessment dari ujian, baik itu UTS, UAS, ataupun nanti di penugasan, ternyata didapatkan bahwa mahasiswa kurang mengetahui tentang beberapa hal terkait dengan kompetensi. Suatu misal, ketika mahasiswa belum mengetahui bagaimana membuat diagnosis gizi, maka saya akan mengumpulkan mahasiswa yang belum paham dan saya akan memberikan perkuliahan secara khusus. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah assessment, cara penilaian. Bagaimana saya menilai? Pada setiap awal per semester, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak tersebut disampaikan tentang cara penilaian yang digunakan. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian teori dan praktek dengan bobot 40% itu untuk teori dan 60% untuk penilaian praktikum. Penilaian untuk praktikum lebih besar karena kami merupakan prodi vokasi
di mana keterampilan mempunyai bobot yang lebih besar. Komponen nilai teori terdiri atas UTS dengan bobot 40%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 40%, dan tugas terstruktur dan keaktifan dari mahasiswa sebanyak 20%. Adapun komponen untuk nilai praktikum meliputi praktikum harian sebesar 30%, laporan praktikum 20%, dan ujian praktek 50%. Ujian praktikum ini diberikan dalam bentuk ujian studi kasus yang dimana mahasiswa harus menyelesaikan dengan menggunakan PAGT atau proses asuhan gizi terstandar yang meliputi asesmen, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Adapun soal-soal UTS dan UAS diberikan dalam bentuk multiple choice yang mengacu pada soal PIK-nya yang digunakan dalam ujian kompetensi. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan penyampaian materi perkuliahan daya detik pada anak gizi buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang penata laksanaan diet atau dietetik pada anak gizi buruk. Topik ini adalah bagian dari mata kuliah dietetik penyakit infeksi dengan kode GZ 3A 438 dengan bobot SKS 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dengan capaian pembelajaran. Pada akhir pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan asuhan gizi terstandar yang meliputi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi, serta monitoring dan evaluasi gizi yang berkesinambungan pada anak gizi buruk. Sebagai pendahuluan, bahwa dampak dari kekurangan gizi pada balita, apalagi kalau sampai jatuh pada gizi buruk, maka dia akan memberikan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun jangka pendek itu berupa meningkatnya angka kesakitan, meningkatnya angka kematian, maupun risiko disabilitas. Untuk jangka panjang, akibat dari kekurangan gizi, ini akan mengakibatkan adanya perawakan yang pendek, tubuh yang pendek, kemudian menurunnya sistem kekebalan tubuh, juga menurunnya kecerdasan, produktivitas kerja maupun fungsi reproduksi. Adapun ketika sudah dewasa, ketika mereka nanti dewasa, anak yang ketika balita mengalami gizi buruk, dia akan berisiko untuk mengalami obesitas atau terkena diabetes mellitus, hipertensi maupun penyakit degeneratif lainnya. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi wasting pada balita sebesar 10,2% dan 3,5% diantaranya adalah balita dengan gizi buruk. Jadi kurang lebihnya itu adalah 805.000 balita. Untuk asesmen gizi pada anak gizi buruk, kita lakukan secara antropometri maupun fisik. Dari pemeriksaan antropometri, maka maupun pemeriksaan fisik ini nanti dibedakan penentuan status gizi pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan dan pada anak lebih dari 6 bulan sampai 59 bulan. Seorang balita atau seorang bayi kurang dari 6 bulan dikatakan mengalami gizi buruk atau menderita gizi buruk ketika nilai Z-score dari berat badan berdasarkan panjang badan kurang dari -3 standar deviasi. Jadi kalau kita lihat di standar antropometri, nilai Z-score kurang dari -3 standar deviasi ini berada pada garis merah ya, pada kolom yang merah ya. Ketika misalkan dari pemeriksaan posyandu didapatkan laporan adanya bayi atau nanti pada anak juga ya dengan nilai penimbangan atau dengan hasil penimbangan berada di garis merah yang berarti itu kurang dari -3 SD tetapi dengan indikator berat badan menurut umur, maka
sebagai petugas gizi harus melakukan validasi, melakukan pengecekan apakah bayi tersebut menderita gizi buruk dengan cara melakukan pengukuran antropometri berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badan ya. Jadi untuk menentukan gizi buruk atau tidak, maka dilakukan validasi dengan melakukan pengukuran atau mengetahui nilai Z-score dari berat badan berdasarkan panjang badan. Jika didapatkan hasil kurang dari -3 standar deviasi untuk indikator untuk Z-score indikator berat badan berdasarkan panjang badan, maka anak tersebut dikatakan menderita gizi buruk. Kriteria yang selanjutnya adalah atau terdapat pitting edema bilateral. Jadi selain nilai Z-score untuk berat badan berdasarkan panjang badan kurang dari -3 SD, maka ada juga kriteria lainnya yaitu atau. Jadi bisa dari Z-score, bisa dengan ditemukannya pitting edema bilateral. Pitting edema adalah ketika ditekan bagian dari tubuh, misalnya di punggung kaki ditekan selama 3 detik, maka dia akan meninggalkan bekas cekungan ya. Jadi bagian kulit yang ditekan dia tidak kembali pada posisi semula dan akan meninggalkan bekas berupa cekungan. Sedangkan bilateral, jika pitting edema ini terjadi pada dua sisi alat ekstremitas atau alat gerak. Misalkan ketika punggung kaki sebelah kiri itu terdapat pitting edema, maka punggung kaki sebelah kanan juga akan ditemukan edema. Atau misalkan lengan sebelah kanan ada edema, maka lengan sebelah kiri juga akan edema, itu dikatakan bilateral. Kemudian untuk anak usia 6-59 bulan, maka seorang anak dikatakan gizi buruk jika dia terdapat satu dari 3 tanda ini, yaitu Z-score untuk indikator berat badan berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, atau pengukuran dari lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm, atau terdapat pitting edema bilateral. Jadi kalau untuk bayi kurang dari 6 bulan itu ada 2 yang bisa kita gunakan untuk menentukan dia menderita gizi buruk atau tidak, yaitu dari Z-score atau dari ditemukannya pitting edema bilateral. Maka untuk anak usia 6-59 bulan, selain 2 kriteria tersebut ditambah dengan ada kemungkinan ditemukannya adalah lila kurang dari 11,5 cm. Berdasarkan visi klinik, ini keberadaan pitting edema bilateral ya tadi ya, ini ditekan selama 3 detik, maka dia akan setelah dilepaskan akan terdapat cekungan ini ya. Jadi bagian kulit yang ditekan dia tidak langsung elastis langsung kembali pada posisi semula, tapi akan meninggalkan bekas berupa cekungan. Adapun derajat pitting edema dibedakan atas derajat ringan atau derajat 1+1, kemudian derajat sedang atau +2, dan derajat berat edema berat atau +3. Edema ringan ketika edema hanya terjadi pada punggung kaki. Jadi ketika edema itu terjadi pada punggung kaki secara bilateral, jadi pada bagian kiri dan kanan. Dikatakan edema sedang atau kategori sedang ketika edema terjadi di punggung kaki dan juga di tungkai. Jadi ini ya, terjadi di tungkai bawah. Ini punggung kaki, ini tungkai bawah, atau bisa jadi di punggung kaki dan di punggung tangan ini atau di bagian lengan gitu ya. Kemudian dikatakan edema berat jika edema menulas ke seluruh tubuh, yang disebut juga dengan edema anasarka. Jadi kalau kita lihat ini anak ini wajahnya sepertinya tidak kurang gizi ya, karena ini sebenarnya adalah edema. Jadi ada bengkak, ini ada penumpukan cairan juga di wajahnya. Ini klasifikasi pitting edema tadi ya. Pitting edema bilateral dibedakan atas edema ringan, sedang, dan berat. Ini penampakan fisik dari anak gizi buruk akibat kekurangan protein yang disebut dengan kwashiorkor, yaitu di sini ditemukan edema ya, wajahnya ini ada edema di lengan, di kaki gitu ya. Ini juga terdapat edema dan wajah ini tampak seperti bulan ya, moon face gitu ya, sehingga kadang kalau kita nggak jeli sepertinya nanti kayak anaknya itu gemuk gitu ya, padahal sebenarnya terjadi penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Kemudian rambutnya kemerahan, ini akibat kekurangan protein ya, dan rambut ini mudah untuk dicabut. Anak suka rewel,
atau cenderung cengeng ya, mudah menangis ya, dan tidak aktif atau kurang aktif ya. Seringkali akan ditemukan juga adanya pembesaran hepar yang disebut dengan hepatomegali di sini ya. Juga akan ditemukan adanya dermatosis ya, atau adanya ruam-ruam kemerahan ini ya, penyakit di kulitnya ya. Juga terdapat penurunan massa otot. Jadi nanti walaupun kelihatannya ini gemuk, tapi sebenarnya massa ototnya turun. Ini adalah kondisi fisik dari anak gizi buruk akibat kekurangan energi yang disebut dengan marasmus. Dilihat dari wajah, tampak seperti wajah orang tua ya, karena di sini tidak ada lemak-lemak ya, jadi benar-benar tulang-tulangnya menonjol sehingga tampak seperti orang tua. Kemudian rambutnya tipis. Jadi kalau diperkirakan kurang lebih diameter dari rambut itu sepertiga dari diameter rambut normal. Juga ditemukan adanya iga gambang. Jadi ini iganya, tulang iganya tampak ya, karena memang tidak ada lemak-lemak yang melindungi yang ada di sekitarnya. Jadi langsung tampak tulang-tulang iganya. Juga ditemukan ini atrofi otot gitu ya. Ototnya udah nggak ada gitu ya. Tinggal kulit dan tulang gitu ya. Selanjutnya untuk asesmen hasil laboratorium, dia akan ditemukan adanya, biasanya bisa ditemukan gula darah rendah atau hipoglikemi, ditemukannya adanya parasit dalam darah, biasanya misalnya parasit malaria, atau penurunan kadar Hb maupun hematokrit. Juga ditemukannya tanda-tanda adanya infeksi dari pemeriksaan urin, kemudian juga ada dari pemeriksaan feses, juga ada tanda-tanda infeksi. Juga kelainan di torak yang bisa juga ini seperti tanda infeksi dilihat dari adanya pneumonia ataupun adanya defisiensi dari zat gizi mikro yang tampak dari foto tulangnya. Dan tes tuberkulin seringkali ditemukan hasil yang negatif karena pada anak gizi buruk sering terjadi depresi imun. Jadi tubuhnya tidak bisa memberikan respon imun terhadap antigen yang masuk. Diagnosis gizi. Contoh diagnosis gizi pada kasus balita gizi buruk sebagai problem malnutrisi. Jadi malnutrisi berkaitan dengan asupan oral inadequat, pengetahuan ibu tentang MPASI yang kurang, adanya penyakit infeksi, adanya penyakit jantung bawaan, ditandai dengan sign simptom, lila atau lingkar lengan atas 10 cm, Z-score untuk berat badan berdasarkan panjang badan, -3 standar deviasi, Hb 8 gram per dl, albumin 2,9 gram per dl, adanya pitting edema bilateral pada punggung kaki. Ini satu contoh ya, jadi contoh untuk kalimat diagnosisnya. Jadi etiologinya bisa macam-macam, bisa jadi asupan oral atau pengetahuan ibu atau adanya penyakit infeksi gitu. Selanjutnya kita ke intervensi gizi. Sebelum ke intervensi gizi, ini ada 10 langkah dalam tata laksana gizi buruk. 10 langkah ini nanti terbagi berada pada 4 fase ya. Jadi untuk penata laksanaan gizi buruk itu ada 4 fase, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Fase stabilisasi itu berlangsung antara hari 1 dan ke-2 yang bisa berlanjut hingga hari ke-7. Kemudian fase transisi ini biasanya berlangsung pada hari ke-3 dan sampai ke-7. Ini juga bisa berlanjut hingga minggu ke-2. Kemudian fase rehabilitasi ini biasanya berlangsung di minggu ke-2 hingga minggu ke-6. Dan fase tindak lanjut ini di minggu ke-7 hingga minggu ke-26. Pada fase stabilisasi ini biasanya masih mengatasi hipoglikemia. Jadi kalau ada hipoglikemia, kita bisa berikan gula, larutan gula 10% ya, sebanyak 50 mili itu. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan, sekalipun tidak ada pemeriksaan gula darah, maka ketika kita menemukan anak gizi buruk pada pertama kali, maka kita anggap sebagai hipoglikemi. Kemudian adanya hipotermi, ini di fase stabilisasi ya. Kemudian mengatasi dehidrasi, ini masih fase stabilisasi. Adapun mengatasi infeksi, ini akan tetap berlanjut ya. Dari stabilisasi mungkin sampai ke fase tindak lanjut masih berlangsung. Kemudian memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Ini biasanya pada anak gizi buruk itu diberikan mineral mix ya. Di situ ada mengandung zinc, begitu juga ada mengandung Mg gitu ya. Kemudian memperbaiki kekurangan zat gizi mikro.
Khusus untuk kekurangan zat gizi mikro untuk FE, ini FE dosis tinggi baru bisa diberikan ketika terapi sudah masuk di fase rehabilitasi. Jadi kalau masih di fase stabilisasi atau transisi, maka FE dosis tinggi tidak boleh diberikan, atau suplementasi FE tidak boleh diberikan, karena FE dosis tinggi nanti akan digunakan, FE-nya akan digunakan untuk perkembangbiakan kuman, sehingga infeksi akan tambah parah. Kemudian kalau zat gizi mikro seperti vitamin A, asam folat, vitamin C bisa diberikan dari awal di fase stabilisasi. Kemudian memberi makanan di fase stabilisasi dan transisi. Jadi di fase stabilisasi ini bentuk makanan dan fase transisi ini bentuk makanan cair ya. Cair semua, nggak ada makanan yang tidak cair. Jadi di stabilisasi biasanya diberikan dalam bentuk F75 atau F100. F75 artinya dalam 100 ml terkandung 75 kilokalori, atau F100 berarti dalam 100 ml mengandung 100 kilokalori. Di fase stabilisasi dan transisi ini makanannya dalam bentuk cair semua, dalam bentuk F75 atau F100. Kemudian di fase rehabilitasi ini baru nanti dimulai dikenalkan, diberikan dengan makanan-makanan dalam bentuk makanan misalnya sesuai umurnya ya, sesuai berat badannya. Bisa aja ditambahkan sari buah atau makanan lembek atau makanan lunak sesuai berat badan, sesuai umur yang dipunyai oleh anak. Kemudian di fase rehabilitasi ini nanti perlahan nanti bentuk makanan akan didominasi oleh makanan-makanan sesuai umurnya, sehingga di fase tindak lanjut ini nanti makanan akan diberikan dalam bentuk makanan sesuai umurnya. Berikut 4 fase dalam pemberian makan, yaitu fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Pada fase stabilisasi yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua, walaupun ini nanti bisa berlanjut hingga 7 hari ya. Di fase stabilisasi ini tergantung kondisi pasien atau kondisi anaknya. Kalori diberikan dimulai dari 80 yang kemudian bisa ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 100 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi ketika diberikan 80 kalori per kilogram berat badan sudah habis, baru dinaikkan gitu ya. Dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 100 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk berat badan yang digunakan dalam perhitungan ini nanti adalah berat badan aktual, bukan berat badan ideal. Jadi perhatikan, ini adalah berat badan aktual, bukan berat badan ideal. Kemudian protein diberikan 1-1,5 gram per kilogram berat badan dengan cairan, ini kondisi normalnya adalah 130 ml per kilogram berat badan. Adapun bila terdapat edema, maka cairan diturunkan karena di dalam tubuhnya sudah terdapat banyak retensi cairan, sehingga asupan cairan diturunkan menjadi 100 ml per kilogram berat badan. Ini kalau terdapat edema. Ke fase transisi. Jadi ini tadi udah habis, dan tanda-tanda tadi ya, tanda-tanda seperti hipoglikemi, kemudian hipotermi, dehidrasi itu sudah tidak ada, maka bisa dinaikkan ke fase transisi, yaitu di sini kalori yang bisa diberikan adalah dimulai dari 100. Jadi ini sama ya, tadi berakhir di 100, di sini dimulai dengan 100. Jadi kalori bisa diberikan 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi protein kita naikkan menjadi 2 gram per kilogram berat badan dengan cairan antara 150 sampai 170 ml per kilogram berat badan. Bisa naik ke fase rehabilitasi. Jadi di fase rehabilitasi nanti berlangsung biasanya di minggu kedua sampai minggu ke-6. Di kalori ini, dimulai dari 150, sama dengan di sini tadi, ditransisikan 150 ya berakhirnya ya, maksimal ya. Nah, di sini di rehabilitasi kita mulai dengan 150 juga, tetapi protein yang dinaikkan dari tadi 3 gram per kilogram berat badan di fase transisi, naik menjadi 4 gram per kilogram berat badan di fase rehabilitasi. Cairan diberikan 150 sampai 200 ml per kilogram berat badan. Nah, dan di fase tindak lanjut ini sudah dalam bentuk makanan anak sesuai umurnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan usianya misalnya sudah 1 tahun, maka dia sudah makan seperti makanan orang dewasa gitu ya. Kalau 10 bulan berarti misalnya dia sudah bisa diberikan dalam bentuk TEM. Jadi tidak lagi menggunakan F100.